Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 8 DPR RI yang menekankan BPKH dapat mengembangkan investasi karena pengelolaan dana jamaah untuk investasi akan menjamin keberlanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji. Komisi 8 DPR RI mendukung rencana strategis tahun 2022-2027 Badan Pengelola Keuangan Haji harus dapat menjadi acuan dan berorientasi hasil sebagai dasar pengambilan kebijakan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menekankan agar BPKH dapat mengembangkan investasi karena pengelolaan dana jemaah untuk investasi akan menjamin keberlanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji. Lebih lanjut, Ahmad meminta BPKH memperkuat kebijakan serta regulasi sehingga tidak banyak tantangan yang dihadapi oleh BPKH dalam pengembangan investasi. Biaya haji ini dari tahun ke tahun kan meningkat, ya kan? Sekarang 93 juta lebih dari tahun kemarin 09. Nah, ini yang kita dorong supaya BPKH ini lebih progresif ya untuk mencari investasi di mana investasi itu keuntungannya lebih besar. Investasi besar, keuntungannya besar karena mereka punya modal yang besar. Ya, oleh sebab itu untuk menunjang itu tentu kami dari Komisi 8 mendorong terus. Ya mungkin Undang-Undang PKH tahun 2014 mungkin bisa ditinjau gitu sehingga nanti di dalam pengembangan investasinya tidak banyak hambatan tantangan dihadapi oleh BPKH ini. Renstra BPKH tahun 2022-2027 dibuat untuk mengikuti perubahan ekosistem haji dan umroh. Karena ekosistem haji dan umroh mengalami perubahan yang cepat seperti perubahan biaya kenaikan haji, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, serta peningkatan jumlah jemaah haji. Mario dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya dari BKSAP DPR RI yang menilai IEU SEPA memiliki peran penting bagi Indonesia dalam persaingan pasar Eropa, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga ketersediaan lapangan kerja baru. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatmarudana menggelar pertemuan dengan Direktur Hubungan Parlemen Eropa dan Asia Tenggara, Antoine Ripoll. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU SEPA. Putu menilai, IEU SEPA penting agar Indonesia bisa bersaing di pasar Eropa, serta meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Selain itu, IEU SEPA juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memfasilitasi perdagangan, dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Nah, isu utama yang memang saya selalu ingin kawal adalah isu mengenai hubungan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA, kerjasama ekonomi secara komprehensif antara Uni Eropa dengan Indonesia. Tentunya kita berharap kita bisa bersama membuat sebuah legacy yang baik untuk bisa mewujudkan Comprehensive Economic Partnership Agreement ini. Dengan kehadiran Mr. Antoine ini, kita ingin memastikan bahwa kedua parlemen sebetulnya sudah siap dan sangat ingin agar SEPA ini segera diratifikasi. Kita ketahui perundingan sedang berjalan, yang ke-16 tentu kedua parlemen sudah ingin memastikan bahwa harus segera dilakukan kerjasama komprehensif dalam bidang ekonomi. Diketahui Indonesia menargetkan IEU SEPA bisa diratifikasi pada 2024 mendatang. Putu berharap ratifikasi tersebut berperan secara signifikan pada perkembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Andini dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai Komisi 6 DPR RI yang meminta seluruh BUMN transportasi berkoordinasi secara intensif dengan jajaran TNI dan Polri dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Komisi 6 DPR RI meminta kepada jajaran seluruh BUMN transportasi di Indonesia agar dapat melayani masyarakat dengan baik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Seluruh aspek keamanan, kenyamanan, serta kemudahan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Pada rapat dengar pendapat Komisi 6 bersama jajaran BUMN Transportasi di Indonesia, dibahas terkait kesiapan dalam menghadapi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Anggota Komisi 6, Amin, meminta BUMN Transportasi perlu berkoordinasi secara intensif dengan jajaran TNI Polri dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat libur Nataru kali ini. Ya, seluruh jajaran SDM di BUMN Transportasi sebaliknya siap untuk melayani. Jadi harus dalam kondisi prima, baik secara psikis maupun fisik. Nah, terutama yang berada di garda terdepan pelayanan, pilot, kapten kapal, masinis, supir bis gitu ya. Jangan sampai karena nanti kerjanya harus overload, mereka kurang terperhatikan kesehatannya, dan mungkin karena tadi beban kerja meningkat, ya untuk meningkatkan stamina akhirnya doping dengan apalah ya yang tidak terkontrol gitu ya, sehingga malah menimbulkan kecelakaan. Jadi ini harus dikontrol dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Amin juga meminta kenaikan harga-harga tiket transportasi umum harus tetap dalam kontrol. Jangan sampai harga tiket yang melonjak terlampau tinggi justru membebani masyarakat. Halim dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp93,4 juta untuk jemaah haji reguler dari semula Rp105 juta berdasar usulan Kementerian Agama. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi menjelaskan, dengan ditekankannya BPIH tahun 2024, rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah. Selain menetapkan biaya BPIH tahun 2024, Komisi 8 DPR RI dan Kemenak juga menyepakati perlunasan biaya haji menggunakan skema cicilan yang dilakukan melalui virtual account dengan sistem top-up. Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah sebesar Rp93,4 juta untuk jemaah haji reguler. Mulanya, Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan Rp105 juta per jamaah untuk besaran BPIH tahun 2024. Usulan angka Kemenak akan membuat nilai BPIH tahun 2024 melonjak hingga 16% dari nilai BPIH tahun 2023, yaitu sebesar Rp90 juta per jamaah. Atas usulan tersebut, Komisi 8 DPR RI menolak tegas
usulan Kemenak atas kenaikan biaya BPIH karena dianggap akan memberatkan para calon jemaah haji. Komisi 8 DPR RI terus mendesak pemerintah untuk menekan komponen biaya penyelenggaraan haji, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Melalui proses yang panjang, Komisi 8 DPR RI berhasil menekan nilai BPIH menjadi 93,4 juta rupiah. Angka tersebut lebih rendah sebesar 11,6 juta rupiah dari usulan Kemenak. Dengan begitu, nilai kenaikan BPIH hanya sebesar 3% dan masih dianggap realistis. Dalam konferensi pers, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menjelaskan, dengan ditekannya BPIH tahun 2024 tersebut, rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah yang digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, biaya hidup, dan biaya visa. Sedangkan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar 37 juta rupiah atau 40% dari BPIH. Insya Allah kami sudah berupaya semaksimal menemukan angka yang menurut kami sangat rasional. Angka ini tentu kita juga mempertimbangkan dari aspek kemampuan jamaah, tapi juga kita mempertimbangkan dari aspek keberlanjutan keuangan haji. Meskipun nilai BPIH tahun 2024 mengalami kenaikan, Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya skema cicilan pelunasan biaya haji dalam rapat panja haji, agar para jemaah tidak harus membayar sekaligus biaya pelunasan, sehingga kenaikan biaya haji tidak memberatkan jemaah. Komisi 8 DPR RI dan Kemenak juga menyepakati pelunasan biaya haji menggunakan skema cicilan dengan sistem top-up. Melalui sistem top-up, calon jemaah dapat menyetorkan dana haji sesuai dengan kemampuannya hingga penutupan pelunasan BPIH tahun 2024. Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji. Pertama, nilai manfaat tersebut merupakan hasil dari dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Untuk tahun ini tentu kita harapkan nilai manfaat dari dana kelolaan haji ini bisa dapat dioptimalkan. Menteri Agama Republik Indonesia mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya agar dapat berjalan lancar dan memastikan BPKH telah mengelola dana haji dengan presisi. Ini hal yang sangat luar biasa, menunjukkan komitmen DPR untuk terus memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan haji dengan baik. Ini 2 minggu loh. Dan tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 telah diselesaikan Komisi 8 DPR RI dengan baik dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, di mana Komisi 8 DPR RI berhasil memangkas usulan kenaikan BPIH 2024 dan mendorong kebijakan skema cicilan pelunasan biaya haji guna meringankan keuangan para jemaah haji, serta mengoptimalkan kinerja BPKH dalam mengelola nilai manfaat. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh mendapat penolakan dari warga setempat. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama ASEAN hingga PBB untuk mengatasinya. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Pemirsa, dari 14 November hingga 16 November 2023, 3 wilayah di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Biren kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di 3 wilayah itu diperkirakan mencapai 500 orang. Namun para pengungsi Rohingya diminta berlayar kembali oleh warga sekitar dengan berbagai alasan. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Al-Muzamil Yusuf mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemanusiaan Dunia untuk menyelesaikan permasalahan imigran Rohingya. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Vincent Aldi dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak dari pengungsi etnis Rohingya yang telah berlabuh di Indonesia, tepatnya di Aceh. Namun sebelumnya mendapatkan penerimaan, diterima secara baik oleh warga sekitar, namun sekarang mendapatkan penolakan. Lantas sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi hal tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa UNHCR telah mendesak Indonesia dalam menampung dari para etnis Rohingya tersebut. Meskipun Indonesia dalam posisi tidak meratifikasi dari Konvensi 1951. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita telah bergabung bersama salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, Dr. Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS dari Dapil Lampung 1. Baik Pak, sebenarnya posisi Edo itu seharusnya seperti apa Pak dalam menyikapi para pengungsi Rohingya tersebut Pak? Iya, kita tahu di Rohingya itu kan terjadi satu kemelut ya, peperangan bahkan menuju kepada genosida ya. Oleh karena itu sangat dipahami jika terjadi bahwa banyak pengungsi Rohingya yang meninggalkan negerinya. Dalam kondisi seperti itu, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, saya kira ya sudah menjadi kewajiban kita, bagian dari pergaulan dunia internasional untuk ikut menyelamatkan ya, saudara-saudara kita dari Rohingya ya, yang banyak singgah terdekat tentu di Aceh ya. Bahwa setelah mereka singgah ada persoalan mungkin tempat, kebersihan atau penganggaran dan lain-lain, saya kira itu tugas dari Kemlu kita untuk bicara dengan lembaga pengungsi dunia PBB ya, juga dengan lembaga di ASEAN ya. Tidak elok saya kira hanya karena isu kebersihan atau isu macam-macam dengan peraturan kita belum meratifikasi, menolak itu saya kira tidak sepatutnya. Karena yang dipertaruhkan nyawa ya. Kalau kita mengembalikan, mengusir mereka ke laut itu nyawa ya. Bayangkan kalau kita yang berada dalam perahu itu ya. Saya kira dalam kajian konstitusi, dalam pandangan ideologi, apalagi dalam pandangan agama, saya kira tidak patut ya. Seharusnya pemerintah menerima itu dan memperjuangkan, membicarakan di ASEAN, membicarakan di PBB bagaimana peran serta bantuan dari negara luar untuk dana pengungsi tersebut ya. Bahwa mereka situasi kumuh kotor ya, namanya pengungsi ya. Kita yang harus memberikan fasilitas yang untuk memungkinkan mereka bersih ya. Demikian menurut saya, tidak ada alasan untuk kita mengusir mereka ya. Apakah ada dari program-program dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menyikapi hal tersebut Pak? Ya, sebenarnya rapat kita kemarin dengan kementerian ya, walaupun kemarin Kemlu kita bicara Palestina ya. Kita membela kasus Palestina karena dia dijajah oleh Israel. Sama dengan Rohingya, mereka juga dibantai oleh suku terbesar di sana, di Myanmar ya. Jadi saya kira ini bagian dari kemanusiaan kita ya. Praktek kemanusiaan kita, kultur kita, perintah agama kita, saya kira tidak ada alasan itu membuang, apalagi orang sudah merapat untuk dikembalikan, mau kemana mereka gitu ya, tengah lautan seperti itu ya. Tidak patut ya saya kira. Terkait dengan peran Dewan Keamanan PBB juga bertanyakan Pak, seharusnya seperti apa tuh Pak? Iya, ini kan banyak urusannya karena ada faktor ASEAN ya, ada faktor ASEAN, ada faktor PBB ya. Saya kira itu yang harus diperjuangkan oleh Kemlu kita ya. Saya kira apapun persoalannya, perjuangan kita dengan PBB, dengan ASEAN, persoalan anggaran dan lainnya itu bisa dibicarakan. Tapi solusinya bukan dengan mengusir mereka. Membicarakan negara ASEAN lain, ya mungkin ada di tempat lain. Memang negara kita negara yang terluas, jadi konsekuensi juga kita menampung mereka ya. Saya kira itu. Ya. Ya, Mas ya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS untuk Dapil Lampung 1, yang mana pemirsa bahwa pemerintah tetap akan membantu dari para pengungsi karena berdasarkan juga ideologi Pancasila. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Subki Abdul. Ya baik, terima kasih rekan Diva dan Wisa. Selamat sore, berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul di hari Senin 4 Desember 2023. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Ketua DPR RI Puan yang mendukung eksistensi Indonesia di COP ke-28 dalam upaya perangi krisis iklim. Misalnya Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani ini mendukung eksistensi Indonesia dalam upaya memerangi krisis perubahan iklim. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini sejumlah media online dari dpr.go.id, dari antara juga yang memberitakan terkait dengan dalam upayanya memerangi krisis perubahan iklim pada Conference of the Parties atau COP ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai 3 negara yang menjadi paru-paru dunia. Indonesia disebut harus menjadi leader dalam upaya memerangi pemanasan global. Ketua DPR RI mengatakan memerangi krisis iklim adalah poin krusial untuk melindungi ekosistem, menjaga keseimbangan ekologi, dan juga mencegah dampak serius terhadap kehidupan manusia. Terkait dengan transisi energi, Puan juga terus menyuarakan pentingnya dunia beradaptasi dengan menggunakan energi terbarukan. Ia mendorong komitmen seluruh negara untuk menghadapi tantangan tersebut karena merupakan gerbang menuju masa depan yang ramah lingkungan. Kita juga terus kawal dan juga bagaimana nantinya rancangan undang-undang energi baru, energi terbarukan yang juga terus masih dibahas oleh Komisi 7 DPR RI bersama dengan pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini masih dari media online yang terbit pada sore hari ini tak ada motif politik. DPR menjamin pembahasan revisi Undang-Undang MK terbuka ke masyarakat. Bisa diketahui ini bahwa beberapa hari terakhir publik menyoroti adanya dugaan untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Salah satu materi yang akan diubah ini adalah terkait dengan perubahan syarat minimal usia hakim MK saat menjabat, yaitu dari 55 tahun menjadi 60 tahun, juga terkait evaluasi hakim. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini dari dpr.go.id dan juga dari Detik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang MK yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi 3 DPR RI tidak memiliki motif politik, bahkan pihaknya berkomitmen agar pembahasan revisi undang-undang tersebut akan terbuka ke publik. Nah, itu tadi headline media online pada sore hari ini. Ini yang pertama terkait Ketua DPR RI dukung eksistensi Indonesia di COP ke-28 dalam upaya perangi krisis iklim serta tidak ada motif politik. DPR jamin pembahasan revisi Undang-Undang MK terbuka ke publik. Kita kembali ke rekan kami Diva. Silakan Diva.
Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.